Nah, di sini kita bisa lihat dia juga mempunyai walletnya sendiri di sini, focus on real world use and adoption. Jadi udah ada aplikasinya sendiri. Nah, ini ada real world ready, di mana sudah bekerjasama dengan Siemens, Microsoft, kemudian Zalando juga, dan Cisco ya. Jadi cukup keren. Hai guys, ketemu lagi dan gue Arif, masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat dimana kalian ngobrolin seputar kripto. Oke, pertama-tama kami ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe channel kami, sehingga kami merasa semakin bersemangat untuk menampilkan dan memberikan informasi-informasi terbaru seputar project kripto terbaru. Oke, di video kali ini kami ingin merekomendasikan beberapa project kripto, tapi mungkin di luar metaverse ya. Jadi di video ini kami ingin memberikan informasi tentang blockchain yang masih under value, dan mungkin blockchain ini masih belum banyak orang yang membahas. Jadi bisa dibilang ini hidden gems ya. Dan project dari blockchain ini menurut kami sangat-sangat keren. Oke, kita mulai saja dari project yang pertama, eRedix. Jadi eRedix ini adalah salah satu blockchain yang masih under value ya, yang menurut kami. Kita lihat dulu untuk di coin market cap, eRedix ini harganya masih di 4.500-an, dan kalau kita lihat dalam setahun ini, dari harga terendahnya itu di Rp862 dan harga tertingginya di 10 ribuan, dan ini cukup signifikan. Dan sekarang ini sedang koreksi ya, karena kemarin itu market lagi crash, jadi hampir semua project-project kripto itu mengalami crash, dan ini merupakan diskon ya bagi teman-teman semua sebagai investor, dan hal ini bisa dimanfaatkan sebagai saat yang tepat untuk kita membeli aset digital yang sedang kita incar kemarin, dimana kemarin itu harganya sudah tinggi. Dan ini adalah salah satu rekomendasi dari kami untuk kalian semua yang lebih suka mengkoleksi aset digital, khususnya di project blockchain. Nah, kita lihat untuk eRedix ini bisa dibeli di KuCoin, Uniswap, kemudian Get.io, kemudian Uniswap juga, ini versi 3, dan MaxD. Dan saran dari kami, karena sudah bisa dibeli di jaringan Get.io, lebih baik kalian beli di Get.io, karena jika kalian membeli dengan di Uniswap, ini masih menggunakan Ethereum ya, dan kalian tahu kalau Ethereum itu gas fee-nya cukup mahal. Jadi lebih baik kalian beli di exchange Get.io ini, karena kalian bisa transfer atau beli dengan USDT. Oke, kita lanjut, kita masuk ke websitenya. eRedix atau Radix ya di sini itu adalah lapisan pertama dari Decentralized Finance ya, dimana mereka itu di halaman pertama webnya sendiri sudah mengklaim adalah sebagai blockchain dengan 10 kali lipat untuk produktivitas pengembang ya. Jadi lebih produktif 10 kali lipat. Kemudian untuk keamanan DeFi-nya itu sebanyak 100 kali lipat ya, lebih aman. Dan juga untuk skalabilitasnya itu lebih dari 1000 kali daripada blockchain yang lain. Dan di sini disebutin ada Polkadot, kemudian ada Solana, ada Ethereum, kemudian juga ada Avalanche juga ya. Jadi cukup percaya diri ya mereka dengan project yang mereka sedang kerjakan. Oke. Kemudian nanti jadi di project-project yang kami sebutkan di sini mungkin tidak akan kami jabarkan secara dalam. Jadi nanti akan kami berikan sedikit informasi tentang project-project dari blockchain ini. Dan untuk kalian yang ingin tertarik atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang project-project ini, kalian bisa mengunjungi website-website dari project-project ini. Oke. Jadi untuk project Radix ini, dimana Radix ini adalah layer pertama untuk DeFi dengan keunggulan-keunggulan sebagai berikut. Ya, seperti ini ya. Kemudian kita lanjut. Jadi Radix ini mengeklaim sebagai developer productivity yang mempunyai kecepatan lebih dari 10 kali, kemudian juga 100 kali lebih untuk security DeFi-nya, kemudian 1000 kali lebih dengan scalability jika dibandingkan dengan blockchain yang lain yang sudah kami sebutkan di atas. Nah, ini beberapa orang yang sudah testimoni ya di sini. Ini ada Willy Woo, di mana ini ada seorang ekonom dan yang cukup terkenal ya. Kita lihat lagi untuk smart money-nya.
Nah, di sini kalian Radix ini mempunyai use case yang cukup banyak, di antara untuk ada decentral exchange, kemudian juga yield optimization-nya, kemudian ada untuk Web3 integration, derivatif juga, yield incentive, kemudian ada liquid staking juga, NFT, dan juga CFN, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk stakingnya ini mereka lebih aman untuk menghasilkan token ya. Di sini untuk staking mereka itu untuk membantu memastikan keamanan jaringannya, di mana 300 juta Radix itu dihasilkan oleh protokol setiap tahun dan dibagikan di antara mereka yang berkepentingan. Nah, berdasarkan harga pasar saat ini, 300 juta XRD itu bernilai sekitar 93 juta dolar ya. Nah, untuk versi pertama Radix Mainnet namanya Olympia itu telah diamankan menggunakan bukti kepemilikan yang didelegasikan, kemudian membuat staking itu menjadi sangat mudah, dan juga untuk transfer XRD antara dompet Radix ya, jadi itu ada dompetnya sendiri, itu menggunakan node validator yang ingin Anda staking, dan mulailah kalian untuk mendapatkan rewardnya. Nah, di sini kalian bisa beli untuk token Radix-nya di mana. Nah, untuk ekosistem Radix untuk sekarang yang sudah bekerjasama dengan Radix ini ada Chainlink, kemudian ada Quantstamp, kemudian Copper, kemudian ada Ren. Nah, di sini nanti masih ada yang kosong ya. Ini kemungkinan ke depannya masih akan berkembang lagi untuk ekosistem di project-project yang lain. Kemudian misi bersama untuk 100 juta pengguna DeFi ini sudah bekerja sama dengan AAV, kemudian Chainlink juga, Mstable, Dep, Bpro, Oneiro, dan juga masih banyak lagi seperti yang tertera di bawah ini ya. Kemudian tim dari Radix, jadi sebuah tim yang memberikan rekam jejak keunggulan dan menghadirkan produk yang kompleks, dimana itu sudah bekerjasama dengan Microsoft, keren banget, Combinator, Consensus, kemudian Kaiser Permanente, ada Visa juga di sini, ada Nvidia, keren banget, dan juga ada Texas Instruments, NEM, kemudian IBM dan UBS. Jadi project dari Radix ini sudah mempunyai partner yang cukup keren ya. Nah, ini adalah orang-orang di balik pengembangan dari project Radix ini. Nah, kalian jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang project dari Radix ini, kalian bisa langsung buka sendiri di radixdlt.com ya. Kita lanjut untuk project blockchain kedua yang masih under value setelah pasar market crash, yaitu namanya adalah Telos. Telos ini dibangun di Ethereum juga, dan juga di BEP20 ya, di Binance Smart Chain, di mana dalam setahun ini harga terendahnya itu Rp141 dan harga tertingginya itu ada di Rp18.382. Dan sekarang ini sedang koreksi, dan kemungkinan besar untuk bull run lagi ini masih mempunyai kemungkinan dan potensi yang sangat besar. Nah, kita lihat sebentar untuk pembeliannya itu tersedia di KuCoin, Gate.io ya, dan Bitfinex, dan kami sarankan untuk pembeliannya itu di Gate.io aja. Kita lihat untuk webnya. Jadi Telos ini mengklaim sebagai blockchain decentralized finance ya, yang cepat dan scalable-nya cukup tinggi ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia juga mempunyai walletnya sendiri. Di sini focus on real world use and adoption. Dia udah ada aplikasinya sendiri. Nah, ini ada real world ready, dimana sudah bekerjasama dengan Siemens, Microsoft, Zalando juga, dan Cisco ya. Jadi cukup keren. Yang mereka mengklaim adalah sebagai the most advanced smart contract network available today. Nah, di sini dijelasin ya untuk evolutionary governance-nya, flexible dan user friendly, fee models, Bitcoin and Ethereum scaling, no front running, dan human friendly names. Nah, kalian ingin mengetahui penjelasannya apa, nanti kalian bisa klik sendiri di telos.net. Nah, benefitnya jika membangun project di Telos blockchain ini juga kalian bisa lihat ya, ada game changer, ini one blockchain, two leading protocol technologies. Ini ada native C++ dan Solidity EVM ya. Kemudian ini adalah komparasi untuk keunggulan dari Telos blockchain ini, diantaranya ada Cardano ya, kemudian Matic dan Ethereum, di mana Telos ini mempunyai kelebihan di transaksi per second-nya ya. Jadi Telos ini bisa melakukan transaksi 10.000 transaksi per detik. Jika dibandingkan dengan Cardano itu cuma 257, Matic itu cuma 7.200 transaksi, dan Ethereum itu 20 transaksi per detik.
Kemudian juga untuk energi yang dipakai itu per tahunnya itu cuma 0,004, kemudian 0,06 untuk Cardano, kemudian Matic-nya itu 0,0008, dan Ethereum itu yang cukup besar banget ya, 49. Nah, jadi ini untuk Telos. Kemudian untuk keunggulan lagi diantaranya untuk no front running, governance engine, support solidity, dan support ACO, dimana untuk Telos ini mendukung semua ya. Dan di sini tidak disebutkan untuk kelebihan-kelebihan yang lain, yang artinya masih ada kelebihan-kelebihan yang mungkin tidak didukung oleh Telos ini, tapi tidak disebutkan di sini. Dan untuk kelebihan-kelebihan ini tidak dimiliki oleh blockchain-blockchain seperti Cardano, Matic, dan Ethereum. Oke. Jadi begitu ya. Jika kalian tertarik untuk memiliki ataupun berinvestasi di blockchain koin Telos ini, kalian bisa beli di sini ya. Nah, di sini Bitcoin, Gate.io, dan Bitfinex. Kemudian kita lanjut untuk project ketiga, yaitu Hive. Nah, Hive ini juga merupakan blockchain yang mengklaim sebagai blockchain yang cepat, kemudian dapat diskalakan dan kuat ya. Dan khususnya ini diperuntukkan untuk blockchain Web 3.0. Nah, ini adalah ekosistemnya yang sudah berdiri di ini jaringan Hive ya. Ini kalian bisa pelajarin sendiri. Jaringan Hive ini mempunyai dompet ya. Ini sebagai dompet yang penting untuk menyimpan cryptocurrency Anda dengan aman dan untuk berinteraksi dengan aplikasi Web 3.0 ya. Kemudian Hive memiliki beberapa dompet milik komunitas dan sumber terbuka yang tersedia untuk Windows, macOS, Linux, iOS, Android, dan web. Artinya dompet dari Hive ini sudah tersedia untuk beberapa platform ya. Kemudian DBD merupakan pengembangan Hive dan ekosistemnya yang dipimpin oleh para kontributor untuk memberi insentif pada pekerjaan penting seperti pengembangan inti, struktur mirip DAO, Decentralized Hive Fund, DSF, yang sedang dimanfaatkan untuk mendanai pekerjaan penting secara cerdas. Oke, kemudian Hive ini sudah ada di Binance. Kemudian ini beberapa exchange yang sudah support untuk pembelian atau bursa dari Hive ini. Oke, jika kalian tertarik untuk memilikinya, kalian bisa explore lagi sebelum memutuskan untuk berinvestasi di blockchain Hive ini ya, di koin Hive ini. Kalian bisa buka di hive.io, dan jika kalian tertarik, kalian bisa lihat di CoinMarketCap, dan dengan sekarang masih di harga 25.731, di mana dalam 1 tahun terakhir ini dengan titik terendah harganya itu 1.505 ya, dan titik tertingginya ada di Rp47.989. Artinya potensi kedepannya ini masih sangat besar dan sekarang sedang koreksi ya. Nah, jika kalian tertarik, kalian bisa beli di Binance, Bithumb, Huobi, Global Binance, juga Bittrex ya, dan beberapa exchange yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, kita lanjut untuk project yang selanjutnya. Ini ada namanya IOTX ya. IOTX di sini mengklaim sebagai penghubung ya untuk dunia DeFi yang lebih baik ya. Jadi bergabunglah dengan perjalanan kami untuk memberikan daya pada miliaran perangkat dan aplikasi terdesentralisasi di seluruh dunia fisik dan digital. Nah, di sini dijelaskan untuk kecepatan, keamanan, dan skalabilitasnya. IOTX adalah platform blockchain tercepat, teraman, dan paling terukur di pasar. Jadi adalah klaim dari ini IOTX blockchain ini ya. Oke. Dan ini adalah beberapa media-media yang sudah membahas tentang IOTX ini ya. Ini ada Yahoo, Forbes, kemudian ada Crypto Briefing ya, macam-macam, dan Nasdaq juga. Dan juga mereka sudah memiliki beberapa penghargaan ya, seperti IEE, kemudian ada konsorsium, dan masih banyak lagi. Jika kalian tertarik bisa lihat di ini halamannya penghargaan. Kemudian di dalam berita IOTX itu merupakan percontohan perusahaan blockchain IoT pertama dengan IOTX dan IC ya. Dan juga IOTX melihat pertumbuhan pengguna itu 4.600% dalam 28 hari terakhir. Dan IOTX sudah menjadi urutan pertama ya dalam hitung mundur ke MachineFi yang telah dimulai ya. Ini. Kemudian untuk lebih jelasnya kita coba lihat di sini ya. Apa itu IOTX? IOTX adalah
yang mempunyai misi ya untuk membangun dunia yang terhubung di mana orang biasa akan memiliki data, perangkat, dan identitas mereka. Memanfaatkan kekuatan blockchain, IOTX akan membuka potensi perangkat atau data pintar dan memberdayakan generasi baru dApps, dunia nyata, dan aset digital. Kemudian platform dari IOTX ini merupakan platform blockchain yang sangat cepat, sangat aman, dan sangat scalable yang menghubungkan data, dunia nyata, dan dApps on-chain untuk pertama kalinya. Jadi menggabungkan inovasi dalam blockchain, perangkat keras, oracle, dan identitas. IOTX adalah fondasi terpercaya untuk memperkuat ide besar Anda berikutnya. Nah, ini token IOTX itu adalah mata uang asli di jaringan IOTX yang menjadi pemangku kepentingan IOTX ya, memberi Anda hak suara untuk berpartisipasi dalam tata kelola jaringan. Jadi siapapun dapat mempertaruhkan atau staking, kemudian memperdagangkan dan memanfaatkan IOTX token ini untuk terlibat di seluruh ekosistem dApps, perangkat, dan pasar IOTX yang luas. Kemudian juga IOTX ini memungkinkan kategori khusus penggunaan terdesentralisasi yang sepenuhnya baru dengan membawa data dari dunia nyata ke alam semesta blockchain. Dengan IOTX, siapapun dapat memperoleh aset digital berdasarkan data dan tindakan dunia nyata mereka ya. Oke. Jika kalian tertarik untuk berinvestasi di IOTX ini, di blockchain IOTX, khususnya untuk koin IOTX, bisa kalian beli di sini ya, di Binance, Huobi, Global Binance, dan seterusnya ini. Dan sekarang harganya itu masih 1.722, dimana dalam 1 tahun terakhir harga paling rendahnya itu ada di Rp84 dan harga tertinggi ada di 3.750, dan sekarang lagi koreksi dan cukup dalam koreksinya ya. Ini juga efek dari market crash kemarin ya. Jadi ini merupakan kesempatan bagi kalian yang ingin berinvestasi di IOTX ini. Ini menjadi diskon ya buat kalian. Oke, kita lanjut untuk project berikutnya, yaitu Icon. Jadi Icon ini adalah jaringan agregator terdesentralisasi dengan interoperabilitas. Oke, jadi Icon adalah protokol blockchain untuk aplikasi terdesentralisasi sebagai rantai agregator, dan untuk mencapai interoperabilitas jaringan-jaringan yang saling berhubungan yang menggabungkan semua data blockchain ke dalam satu lapisan. Oke. Dan ini sudah bekerjasama dengan Samsung, LAN, kemudian ada Seoul Metropolitan Government, Shinhan Bank, dan Saramin. Oke. Jadi visi dari Icon ini adalah untuk membangun jaringan global terdesentralisasi terpercaya yang memungkinkan siapa saja terhubung ke blockchain apapun, sehingga orang, bisnis, dan komunitas semuanya itu dapat berbagi layanan mereka secara transparan. Kemudian juga untuk membantu menghubungkan dunia secara hyperconnect dan mendekatkan komunitas global. Jadi nanti di dunia baru di mana setiap orang itu membangun dan menghubungkan komunitas mereka sendiri itu bisa saling berhubungan, ya kan? Jadi itulah dunia yang akan dibuat oleh Icon ini ya. Nah, ini adalah beberapa kasus penggunaan dari Icon. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa pelajarin. Dan jika kalian ingin tertarik untuk lebih mendalami tentang project Icon ini, kalian bisa buka di web iconrepublic.org ya. Jadi sebelum kalian berinvestasi di project ini ya, kalian harus riset sendiri ya, riset mandiri sendiri. Nah, jika kalian tertarik untuk memiliki ataupun berinvestasi, kita bisa lihat di akun di CoinMarketCap. Untuk koin Icon ini sekarang di harga 18.628.000, di mana dalam 1 tahun terakhir ini untuk harga terendahnya ada di 4.704 dan harga tertingginya itu ada di 46.781.000. Dan sekarang sedang mengalami, kalau menurut saya ini belum naik lagi. Dari awal dia tuh ini naik ya, buluran itu sampai 160.000, dan sekarang itu harganya masih rendah, belum naik lagi ya. Ini artinya potensi kedepannya ini masih sangat tinggi banget ya. Jadi bagus buat kalian yang ingin berinvestasi di koin Icon ini, dimana nanti kalian bisa membelinya di Binance, Crypto.com ya. Jadi saya ingatkan kembali, sebelum berinvestasi dimanapun, apapun, kalian harus melakukan riset mandiri kalian sendiri. Oke, kita lanjut untuk project blockchain yang masih under value. Ini ada yang namanya Chromia ya. Nah, Chromia ini adalah platform blockchain yang memudahkan orang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi di dunia nyata untuk dunia yang lebih baik ya. Jadi ini juga
hampir sama dengan blockchain yang lain. Nah, ini adalah kegunaan dari Chromia. Itu salah satunya adalah untuk Chromia untuk game, dimana di sini dicontohkan untuk game ini ya, My Neighbor Alice ya. Kemudian ada juga untuk ini Dalarnia Miners. Gamenya ini adalah Mines of Dalarnia. Kemudian ada Cryptopia dan ada Alliance ini ya, Chain Alliance. Ini untuk game. Kemudian Chromia ini digunakan juga untuk aplikasi atau dApps untuk perusahaan ya. Ini dicontohkan ada LSE Property Chain, kemudian ada juga untuk Lingon ya. Kemudian ada juga untuk CapChat ya. Kalian bisa pelajarin apa itu CapChat, kemudian ada Lingon itu apa. Kemudian untuk Chromia yang digunakan untuk dApps DeFi ya. Di sini ada dicontohkan adalah Hedgehog, di mana Hedgehog ini adalah pelindung nilai mudah untuk cryptocurrency Anda. Ya, ekonomi masa depan yang akan dibangun di atas cryptocurrency. Nanti kalian bisa pelajarin sendiri untuk Hedgehog ini. Kalian bisa kunjungi situsnya di sini. Kemudian Chromia itu untuk aplikasi yang adil di sini community ya. Ini beroperasi sepenuhnya di atas blockchain relasional Chromia yang menjadikan wadah peleburan bagi komunitas Chromia. Nah, di sini juga ada untuk dompet aset hijau, di mana di sini adalah Green Asset Wallet. Adalah aplikasi desentralisasi perusahaan pertama di Chromia yang dirancang untuk validasi obligasi hijau dan pelaporan dampak. Dibuat bersama oleh konsorsium pelaku pasar modal terkemuka, pakar keuangan hijau dan inovator teknologi. Kalian bisa pelajarin untuk lebih lengkapnya di chromia.com. Oke. Jadi jika kalian tertarik untuk berinvestasi di koin Chromia ini, di Chromia blockchain ini, kalian bisa mengunjungi websitenya langsung di chromia.com. Oke. Jika kalian tertarik untuk Chromia ini, harga sekarang itu masih 9.623.000, di mana dalam 1 tahun terakhir ini dengan harga terendahnya itu di Rp280 dan harga tertingginya itu ada di Rp21.555. Kalau kita lihat di sini sedang koreksi, artinya ini adalah diskon bagi teman-teman kalian yang tertarik untuk berinvestasi di Chromia ini. Nah, ini adalah beberapa exchange yang sudah tersedia untuk pembelian dari koin Chromia. Di sini ada Get.io, KuCoin, Binance, dan Huobi Global. Oke, kemudian kita lanjut untuk project berikutnya. Ini adalah Velas. Kalau di sini tulisannya lilin ya. Ini kalau saya pindah ini namanya Velas Chain ya. Jadi Velas Chain ini adalah blockchain yang terintegrasi dengan EVM yang diluncurkan pada 2019. Ini memiliki rantai EVM tercepat untuk bersaing dengan Ethereum 2.0. Artinya Velas Chain ini mengklaim dirinya sebagai blockchain tercepat di dunia ya, dengan 75.000 transaksi per detik ya. Ini kami menyediakan solusi scalable untuk dApps dengan 75.000 transaksi per detik. Kemudian dalam blockchain ini, blockchain ini berdasarkan Solana ya, bukan berdiri ya, tapi dia merupakan layer 1 ya di jaringan Solana. Ya, ini kan rantai hibrida EVM atau eBPF tercepat yang diwarisi terbaik dari Solana dan diterapkan ke dunia EVM. Kemudian mendukung soliditas, jadi mendukung semua kontrak pintar yang dibangun di atas blockchain Ethereum. Jadi nanti semua dApps yang berdiri di jaringan Ethereum itu bisa berhubungan dengan blockchain Velas ya. Kemudian transaksi instan dan berbiaya rendah. Jadi transaksinya ini cukup cepat dan biayanya itu cukup relatif rendah. Kemudian untuk staking sebagai pendukung untuk desentralisasi dan mendapatkan reward. Oke. Nah, ini untuk beberapa perkembangan dari produk-produknya yang dari Velas Chain ini. Salah satunya untuk account, kemudian ada Vault. Nah, ini melalui jaringan Velas, pengguna mendapatkan akses ke layanan terdesentralisasi, mendelegasikan keamanan kata kunci, kemudian frasa ya. Kemudian ada juga untuk walletnya, dompet multi wallet dengan Velas staking. Di sini masih banyak untuk penjelasannya, dan untuk lebih lengkapnya kalian bisa
explore sendiri di velas.com. Nanti kami akan sediakan linknya dari semua project-project ini di deskripsi. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi blockchain yang sekarang itu sedang koreksi, di mana itu masih mempunyai undervalue yang sangat berpotensi tinggi ke depannya, dan mungkin masih belum banyak orang yang mengetahui. Oke, jadi saya ingatkan kembali, sebelum kalian berinvestasi di project-project apapun ataupun dimanapun, tetap kalian harus melakukan riset kalian sendiri. Jadi jangan merasa kalian harus membeli ataupun kalian berinvestasi di project-project yang kami sarankan di sini, karena kami di sini bukanlah sebagai financial advisor ya. Jadi tetap gunakan uang kalian secara bijak, dan jangan lupa selalu gunakan uang dingin ya. Oke, terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Tetap jaga kesehatan kalian, keep health, dan keep cuan.